pertemuan satu ini kita akan pelajari tentang pengertian ekonomi internasional dan ruang lingkup ekonomi internasional. Adapun pengertian dari ekonomi internasional itu adalah ekonomi internasional merupakan suatu cabang dari disiplin ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi secara internasional meliputi perdagangan, keuangan moneter, serta organisasi ekonomi dan kerjasama antar negara. Dalam perdagangan internasional dikenal istilah ekspor dan impor. Ekspor itu adalah ketika suatu negara menjual produknya ke negara lain. Sedangkan impor itu adalah ketika suatu negara membeli produk dari negara lain. Sedangkan untuk dalam keuangan internasional sering dikenal istilah capital outflow dan capital inflow. Capital outflow itu adalah arus modal keluar dari suatu negara. Sedangkan capital inflow itu adalah arus modal masuk. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi, permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi internasional juga sama dengan ilmu ekonomi, yaitu masalah kelangkaan, scarcity produk, dan masalah pilihan atau choice produk. Masalah kelangkaan ini terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sifatnya terbatas, sehingga terjadilah masalah kelangkaan tersebut. Studi tentang ekonomi internasional ini semakin penting karena adanya pengaruh dari globalisasi ekonomi dunia yang ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, adanya keterbukaan ekonomi. Semakin terbuka ekonomi suatu negara, maka semakin besar pengaruh dari dunia internasional terhadap perekonomian negara tersebut. Yang kedua adalah keterkaitan dan ketergantungan ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri antar negara. Hal ini terjadi karena tidak semua kebutuhan di suatu negara itu mampu dipenuhi oleh negara tersebut, sehingga antar suatu negara dan dengan negara lain itu saling ketergantungan, baik itu dalam hal pemenuhan kebutuhan barang dan jasa maupun dalam hal keuangan. Selanjutnya adalah adanya persaingan yang semakin ketat antar negara. Hal ini terjadi karena adanya persaingan dan karena adanya persaingan tersebut, masing-masing negara dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan efektivitas. Adapun ruang lingkup dari ekonomi internasional itu adalah terdiri dari teori dan kebijakan perdagangan internasional. Ini terkait dengan ekspor impor tadi, kemudian teori dan kebijakan keuangan moneter internasional, kemudian adanya organisasi dan kerjasama ekonomi internasional dan perusahaan multinasional dan bisnis internasional. Adapun faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional itu, yang pertama, adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Dengan adanya perbedaan harga barang ini akan menjadi pendorong terjadinya transaksi perdagangan antar negara. Kemudian adanya perbedaan dalam pendapatan serta selera. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, itu akan mendorong semakin tinggi tingkat konsumsi di negara tersebut. Dan kecenderungan untuk impor itu juga akan meningkat. Selanjutnya, adanya faktor permintaan dan penawaran. Dan faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional selanjutnya adalah karena adanya memperoleh keuntungan. Seperti kita tahu, ketika ekspor lebih besar dari impor, maka artinya negara itu akan mengalami surplus perdagangan. Dan negara yang mengalami surplus perdagangan ini akan memperoleh devisa, sehingga cadangan devisa dari negara tersebut akan meningkat. Selanjutnya adalah perbedaan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya ini tidak hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia. Sumber daya alam
perbedaan sumber daya alam ini terjadi karena perbedaan dari kondisi geografis dari suatu negara. Sehingga karena perbedaan itu akan menyebabkan juga berbeda faktor hasil produksi yang juga dihasilkan. Seperti misalnya Indonesia yang tanahnya subur, itu negaranya cocok untuk penghasil produk-produk pertanian, sehingga Indonesia cenderung untuk mengekspor produk-produk pertanian. Sedangkan Jepang yang mereka lebih maju dalam hal teknologi, kemudian mereka akan cenderung untuk mengekspor barang-barang yang padat modal seperti mesin dan lain-lainnya ke negara seperti Indonesia yang tidak menghasilkan mesin. Selanjutnya, faktor penyebab selanjutnya adalah perbedaan kualitas penduduk ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor penyebab selanjutnya adalah berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan sistem komunikasi dan transportasi ini sangat mendukung terjadinya perdagangan internasional, di mana untuk membeli produk dari luar negeri, seseorang tuh hanya butuh gadgetnya, sehingga mereka tidak perlu untuk pergi ke luar negeri untuk membeli barang dari luar negeri yang mereka butuhkan. Kemudian adanya spesialisasi produksi. Spesialisasi produksi ini seperti yang dijelaskan tadi, misalnya Jepang spesialisasi di bidang teknologi, maka Jepang akan memproduksi barang-barang yang basisnya teknologi. Sedangkan Indonesia yang spesialisasi dalam pertanian, produk-produk pertanian, maka Indonesia cenderung untuk mengekspor produk-produk yang pertanian tadi, gitu. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi internasional. Adapun manfaat ekonomi internasional itu dapat memperluas lapangan kerja. Seperti kita tahu bahwasanya ketika adanya keterbukaan ekonomi, itu artinya permintaan itu tidak hanya bersumber dari domestik dalam negeri saja, tapi juga bersumber dari luar negeri. Dengan adanya permintaan luar negeri ini akan mendorong memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa. Karena tidak semua kebutuhan suatu negara itu mampu dipenuhi oleh negara tersebut, maka salah satu manfaat dari adanya ekonomi internasional itu adalah dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, karena adanya perdagangan antar negara tersebut. Manfaat selanjutnya adalah dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Seperti di awal dijelaskan bahwasanya adanya keterbukaan ekonomi itu menuntut masing-masing negara itu untuk semakin produktif dan menghasilkan suatu barang itu dengan efektif dan efisien, sehingga harganya itu menjadi lebih murah. Negara yang mampu memproduksi barang dengan harga yang lebih murah akan lebih kompetitif dibandingkan dengan negara yang mampu memproduksi barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Manfaat selanjutnya adalah mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Karena seperti manfaat di awal, ekonomi internasional itu adalah dapat memperluas lapangan kerja, otomatis ini akan mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, manfaatnya adalah merupakan sumber pendapatan bagi negara. Jelas, dengan adanya ekspor itu akan menjadi sumber dari pemasukan negara. Kemudian dengan adanya wisata, dengan adanya wisatawan asing yang masuk ke suatu negara, itu akan menjadi sumber devisa juga bagi negara yang dikunjungi oleh wisatawan tersebut. Selanjutnya, memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi dalam proses produksi, teknologi baru dan rangsangan bersaing. Karena meningkatnya
tingkat kompetisi antara suatu negara dengan negara lain itu akan mendorong suatu negara itu semakin produktif dan semakin efisien dalam produksi barang dan jasa. Dan ia juga meningkatkan perluasan pasar. Seperti diketahui bahwasanya tidak hanya orientasinya itu pasar domestik, tapi juga pasar luar negeri. Kemudian meningkatkan proses tukar-menukar antar negara dan mendorong terjadinya persaingan sehat yang pada gilirannya menimbulkan perkembangan teknologi. Demikian pertemuan 1 tentang pengertian ekonomi internasional dan ruang lingkup ekonomi internasional. فينا نعيدكن العيد بنسألكن ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زمانة عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام